Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fahira, NIM A1C1200075 dari kelas reguler A R002 Prodi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi nilai UTS Praktikum Kimia Dasar. Nah, pada kali ini saya mengambil percobaan ketujuh yang berjudul penetapan massa molar berdasarkan penurunan titik beku. Nah, pada praktikum ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, dapat menetapkan titik beku cairan murni dan titik beku larutan dalam pelarut yang bersangkutan. Yang kedua yaitu dapat menetapkan massa molar dan senyawa yang tidak diketahui berdasarkan penurunan titik beku. Nah, selanjutnya landasan teori. Penambahan zat terlarut taat siri ke dalam cairan murni menyebabkan turunnya tekanan uap pada cairan tersebut. Hal ini mengakibatkan turunnya titik beku larutan dan naiknya titik didih larutan bila dibandingkan dengan cairan murninya. Seberapa jauh percobaan ini bergantung pada banyaknya zat yang dilarutkan dan pada tingkat disosiasi zat terlarut. Pelarut titik beku dan titik didih tidak berkaitan dengan identitas kimia zat yang bersangkutan. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku dikenal dengan sifat koligatif larutan. Seberapa jauh penurunan titik beku dirumuskan dengan TF sama dengan M dikali KF, dengan KF adalah penetapan titik beku molal dan M adalah konsentrasi larutan dalam molar. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat dan bahan yang harus kita persiapkan sebelum melakukan praktikum ini. Alat yang pertama yaitu tabung reaksi, yang kedua yaitu gabus sumbat, selanjutnya termometer, statif, gelas besi, klem, kawat kas, kawat pengaduk, dan gelas piala berukuran 600 ml. Bahan yang harus kita persiapkan yaitu air, es, garam, 25 ml pesilen. Selanjutnya yaitu prosedur kerja yang harus kita lakukan. Yang pertama, penetapan titik beku pelarut murni. Yang harus kita lakukan pertama kalinya yaitu ambil tabung reaksi besar, gabus sumbat dengan 2 lubang, termometer dengan ketelitian sampai 0,1 derajat Celcius, statif dan klem, kawat kasa, kawat pengaduk, dan gelas piala 600 ml. Rakitlah alat seperti gambar yang tertera. Pasanglah termometer dan kawat pengaduk pada lubang gabus. Gelas piala diisi dengan campuran pendingin yang terdiri dari es, air, dan sedikit garam. Nah, selanjutnya yang tambahkan tepat 25 ml pesilena ke dalam tabung. Lalu pasanglah sumbat. Jepit tabung seperti yang terlihat pada gambar. Pastikan bahwa permukaan pesilena dalam tabung berada di bawah permukaan cairan pendingin dalam gelas piala. Selanjutnya yaitu gunakan kawat pengaduk untuk mengaduk pelarut pesilena sewaktukan mendingin. Jika suhu telah mencapai 18 derajat Celcius, catatlah suhu setiap 15 detik sampai pesilena membeku. Selanjutnya yaitu angkatlah tabung dan cairan pendingin dan biarkan mencair kembali. Gunakan tabung beserta isinya untuk percobaan berikutnya. Nah, yang kedua baru kita masuk ke dalam penetapan massa molar senyawa yang tidak diketahui, yaitu ambillah sekitar 2-2,5 gram senyawa dan timbanglah dengan ketelitian tinggi. Alihkan secara kuantitatif ke dalam tabung gambar sampai semua zat terlarut.
Nah, selanjutnya yaitu tetapkan titik beku dan larutan piselena ini. Catat suhu setiap 15 detik seperti pada butir 3. Nah, selanjutnya yaitu mengaduk harus dilakukan dengan ajek. Nah, yang selanjutnya, prosedur kerja selanjutnya yaitu perhitungan. Buatlah plot kurva titik beku piselena murni. Plotkan waktu pada sumbu datar dan suhu pada sumbu tegak. Tegakkan titik beku pelarut murni. Selanjutnya, buatlah kurva titik beku larutan senyawa dalam piselena. Gunakan metode yang diuraikan dalam latar belakang untuk menentukan titik beku larutan. Yang ketiga yaitu tentukan titik beku molar atau KF piselena sama dengan 4,3 derajat Celcius per menit. Carilah rapatan piselena dalam handbook dan hitung massa pelarut yang digunakan. Hitung massa molar senyawa. Yang keempat yaitu asisten akan memberikan rumus empiris senyawa. Lalu kita baru bisa menghitung rumus molekulnya. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.